Kami hormati Bapak Direktur Informasi Universitas Erlangga, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA maupun SMP yang berkenan untuk hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian yang kami hormati juga pemenang Lomba Menulis Kreatif Universitas Erlangga 2011. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, karena limpahan rahmatnya, karena karunia-Nya kita bisa hadir di sini berkumpul bersama untuk menghadiri kegiatan launching blog siswa dan penyerahan hadiah bagi pemenang Lomba Menulis Kreatif. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir menyisakan waktunya sudah datang kemari, karena kami tahu juga ini hari libur ya, ini libur bagi sekolah. Namun demikian memang kami ada jadwal untuk menyelenggarakan kegiatan ini pada saat ini sekaligus untuk mengumumkan pemenang lomba. Adapun susunan acara dalam event kali ini dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua nanti ada penyerahan hadiah bagi pemenang Lomba Menulis Kreatif. Yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Direktur Informasi sekaligus launching keberadaan blog Siswa Indonesia. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk pembukaan, marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Kegiatan agenda kita yang pertama adalah penyerahan hadiah bagi para pemenang Lomba Menulis Kreatif bagi guru Indonesia. Adapun pengumuman pemenang sudah kami sampaikan melalui blog guru maupun melalui webinar Universitas Erlangga maupun melalui surat kepada sekolah yang bersangkutan. Namun demikian kami mohon maaf jika memang ada informasi yang belum sampai di hadapan Bapak Ibu guru sekalian. Untuk penyerahan ini nanti kami mohon kepada Bapak Direktur Informasi untuk menyampaikan langsung kepada para pemenang. Baik, kami persilakan kepada juara 3 pemenang Lomba Menulis Kreatif Guru Indonesia, pada Ibu Sulastri dari SMP Negeri 7 Surabaya. Kami persilakan. Juara kedua kami sampaikan penghargaan kepada Ibu Dwi Aryati dari SMP Negeri 6 Surabaya. Kemudian berikutnya sebagai juara pertama kami sampaikan penghargaan kepada Ibu Betty Sofian dari SMP Negeri 1 Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Kebetulan beliau berhalangan hadir, jadi kemarin mengkonfirmasi pada kami dapat transportasi bis, namun bisnya itu yang terpagi itu tadi datangnya baru jam 11 nanti. Jadi beliau akhirnya kemarin memutuskan untuk tidak hadir, dan nanti hadiah tetap akan kami sampaikan kepada beliau.
dan sebagai perwakilan mungkin untuk foto bersama dari Bu Sri. Ketiga pemenang pada bersama dengan Bapak. Tiga pemenang foto bersama. Terima kasih kepada Bapak Direktur Informasi yang berkenan sudah memberikan hadiah kepada para pemenang. Dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jadi selain mengadakan lomba menulis kreatif sebagai wujud apresiasi kami kepada pengguna blog Guru Indonesia. Jadi lomba menulis kreatif kali ini memang agak berbeda dengan yang lain. Maksudnya tulisan yang beliau-beliau ini ikut lombakan itu kami tentukan memang ada persyaratan untuk dipostingkan terlebih dahulu dalam blog Guru Indonesia. Jadi berbeda dengan lomba menulis yang lain yang dikirim melalui pos atau email atau apa, tapi kami cukup dipostingkan di blog guru masing-masing. Jadi ada beberapa peserta dari guru, tidak hanya guru di wilayah Surabaya saja, ada di seluruh wilayah Indonesia telah mengirimkan atau mempostingkan. Jadi kepada kami, kepada panitia cukup mengirimkan email, URL-nya saja, alamat URL-nya saja. Bahkan kemarin ada yang kemarin, tapi masih dalam lingkup Surabaya, ada yang kemarin untuk mengirimkan alamat URL-nya. Tapi menurut kami sebenarnya tidak perlu demikian. Jadi para guru di seluruh Indonesia bisa tetap mengikuti, hanya cukup mengirim email dan memberitahu kami alamat URL-nya seperti yang dilakukan oleh tiga pemenang ini. Sehingga juara satu kali ini memang diraih oleh dari sekolah yang jauh ya, dari Jawa Barat. Kemudian kami harap ke depan ini kebetulan juara 1, 2, 3-nya dari SMP semua. Kami harap yang dari SMA juga dapat memberikan apresiasinya dan meningkatkan prestasinya. Kemudian yang kedua, informasi yang dapat kami sampaikan sehubungan dengan pembinaan dan pengelolaan apresiasi kami terhadap keberadaan blog Guru Indonesia pada tanggal 14 Desember kemarin, seperti yang ada di tampilan di blog Guru Indonesia ini. Kami memberikan penghargaan kepada dua kategori. Penghargaan berupa dua kategori. Yang pertama kepada SMA Negeri 16 selaku The Best School Performance Blog Guru Indonesia 2011. Yang kedua kepada Ibu Etta Rufiati sebagai The Best Performance Blog Guru Indonesia 2011. Kami sengaja datang ke sana, jadi kami datang, jadi berbeda dengan biasanya. Kami kalau memberikan penghargaan biasanya memberikan undangan kepada Bapak Ibu guru untuk kemudian diharapkan datang kemari dan memberikan penghargaan seperti halnya pemenang lomba kali ini. Namun berbeda untuk kasus SMA 16 kami memutuskan mempertimbangkan untuk datang ke sana secara langsung karena yang pertama dua penghargaan tersebut diperoleh oleh satu sekolah dan kami rasa ini luar biasa. Komitmen SMA 16 cukup bagus. Ada lebih dari 6 guru yang masuk dalam 20 besar yang berasal dari SMA 16 dan peringkat 1 sampai 3 itu juga berasal dari SMA Negeri 16 dan Ibu Etta Rufiati ini juga berhasil seperti yang diharapkan oleh Universitas Erlangga, tidak hanya menjadikan ini sebagai blog ini sebagai media untuk curhat atau segala macam itu, walaupun memang diperbolehkan, namun juga bisa memanfaatkannya sebagai media kolaborasi operasional bagi perjalanan belajar mengajar di sekolah. Nanti lebih detail bisa disampaikan di sini di di alamat guruindonesia.net sebagai portal blog Guru Indonesia. Kemudian yang kedua
kami sampaikan terima kasih kepada beberapa guru maupun sekolah yang telah berinteraksi kepada kami melalui helpdesk kami ataupun melalui email pada kami. Helpdesk kami siap selama 24 jam, 7 hari, 24 jam siap, dan kami siap menerima saran kritik maupun koreksi maupun masukan dari Bapak Ibu Guru untuk kebaikan pendidikan Indonesia. Berikutnya kami persilakan kepada Direktur Informasi Bapak Sugianto Sulistiono untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka, meluncing keberadaan Blog Siswa Indonesia. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rasanya cukup bangga. Belum sampai 1 tahun kalau nggak salah kita membuka blog guru sekitar bulan 20 Mei pada saat Kebangkitan Nasional. Pada saat itu kami punya semangat, Universitas Erlangga punya semangat untuk ikut bersama-sama bergandengan tangan antara Universitas Erlangga dengan para guru se-Indonesia untuk sama-sama saling meningkatkan kualitas keilmuan kita masing-masing. Jadi idenya, pinginnya adalah terjadi sebuah kolaborasi operasional guru-guru se-Indonesia. Idenya adalah bahwa para guru bisa saling ngobrol, bisa saling sharing, bisa saling berinteraksi untuk berusaha bercerita tentang keilmuan, tentang hal yang berbau ilmiah, bukan hanya yang berbau hanya pertemanan seperti yang ada di social network. Meskipun kami mengambil sebuah celah, kami mengambil sebuah arena yang dimana ini mungkin relatif agak serius karena yang masuk di sana itu guru-guru. Pada saat awal kami membangun ini, ada pemikiran gimana nanti kalau ada para hacker, para cracker yang coba untuk mengganggu komunitas guru Indonesia. Dalam hati kecil saya mengatakan nggak mungkin mereka tega dengan guru-guru gitu. Dan ternyata ketika kita buka dan sampai sekarang pun itu hampir bisa dikatakan tidak ada upaya dari para hacker dan para cracker itu untuk mengganggu komunitas ini. Dan memang ini komunitas yang bersih, komunitas yang benar-benar diniatkan pada sebuah niatan yang luhur untuk mengangkat para guru, dan kayaknya mereka meskipun sudah jagoan mereka sadar bahwa mereka juga dibesarkan oleh guru. Jadi rasanya filosofi kami bahwa sebenarnya ini kita buka. Jadi kita tidak pernah memfilter apakah benar ibu-ibu ini bahwa ini benar-benar sekolah di sekolah itu tidak ada. Jadi kami yakin, kami husnuzon, kami berbaik sangka, manajemennya adalah manajemen baik sangka ini. Jadi kami berbaik sangka, siapapun yang mendaftar di situ tidak perlu ada kesulitan. Nggak perlu datang ke Erlangga kemudian untuk mendaftar registrasi ribet mengeluarkan kartu anggota, dan tidak ada. Kami di sini pokoknya yang penting mendaftar registrasi maka sudah jadi anggota. Kemudian di situ menuliskan dari sekolah mana saja, ya monggo dituliskan dari sekolah mana saja. Jadi ini membuktikan bahwa manajemen Husnudon tadi itu berjalan di Blog Guru Indonesia. Bahwa sebenarnya ternyata orang baik itu lebih banyak gitu. Jadi menurut saya sih, insya Allah saya nggak takut dengan adanya upaya-upaya para hacker untuk mengganggu kita, karena memang tidak ada alibi untuk itu. Kita mau mengganggu guru-gurunya sendiri, mengganggu orang-orang yang berusaha untuk memajukan bangsa, rasanya mereka tidak akan tega. Dan ternyata memang benar, sampai sekarang memang blog ini berjalan dengan baik. Blog ini telah sukses untuk mencoba menumbuhkan, paling tidak menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan rasa untuk berani menulis, berani bereksplorasi dan sebagainya. Insya Allah ini akan kita kembangkan terus. Komitmen Universitas Erlangga untuk ikut mengawal guru, terutama supaya guru-guru mulai internet. Kami dari Direktorat Informasi akan mencoba membantu proses pengawalan guru untuk bisa mulai internet.
Nah, salah satu bagian dari indikatornya adalah seberapa banyak guru yang telah masuk di blog guru Indonesia. Dengan ini kita bisa melihat indikatornya ternyata memang sudah cukup banyak, sudah hampir 10 ribuan guru se-Indonesia. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, dari seluruh pelosok, dari Jawa. Kita belum melakukan statistik, nanti akan kita cek berapa yang dari Jawa, dari Kalimantan, dari Pangkalan Bun itu menulis sudah sampai 140 artikel itu menurut saya sesuatu yang membanggakan. Di sini ada beberapa guru yang menulisnya sudah sampai karbohidratnya itu memang luar biasa. Ya. Nggak tahu apakah mungkin tiap hari beliau itu selalu menulis gitu ya. Tapi ketika kami ke sana, ketika kami ke SMA 16 itu beliau juga bukan berarti orang yang tidak sibuk, beliau juga sibuk, orang yang sibuk. Tapi kita lihat tulisannya sudah 446, artinya belum 1 tahun, kayaknya sudah hampir tiap hari beliau itu nulis. Atau mungkin memang beliau terbiasa nulis malam-malam begitu sambil menunggu ngantuk mungkin beliau nulis begitu. Nah ini luar biasa. Ini kita tidak membedakan apakah SMP, apakah SMA, kita tidak bedakan karena kita ingin ini kolaborasi bahwa guru-guru SD pun itu bisa ingin diskusi dengan guru-guru fisika di SMP maupun di SMA. Guru-guru di SMA juga bisa berkomunikasi dengan guru-guru di SD dan sebagainya. Ini sekian banyak. Nah, selain itu juga kami ingin mengkolaborasikan dengan Universitas Erlangga. Kami lihat di sini ada blog mahasiswa. Tujuan kami adalah bahwa terjadi sinergi, bahwa komitmen Universitas Erlangga untuk saling bersinergi dengan para guru. Itu artinya adalah blog mahasiswa kami. Itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu bisa melihat di sini nanti ada status fakultasnya dari fakultas apa, dia sudah menulis apa, monggo silahkan berkolaborasi dengan mahasiswa kami. Selain itu juga kami juga membuat sistem kolaborasi dengan dosen-dosen yang ada di sini. Ini ada beberapa dosen yang menulis, begitu. Silakan Bapak dan Ibu berkomentar di sana. Kita bisa bersinergi antara guru-guru se-Indonesia dengan mahasiswa dan dosen dari Universitas Erlangga. Jadi kami punya komitmen yang cukup tinggi untuk bergandengan tangan mengawal keilmuan, mengawal peningkatan keilmuan dari guru dan dosen. Di samping itu juga kita membuat sistem komunikasi meskipun tidak sekelas Facebook, tapi kita membuat Bapak dan Ibu yang bergabung dengan Guru Indonesia bisa melakukan curhat di statusnya, itu bisa saling berkomunikasi, bisa saling mencoba untuk diskusi. Kita punya status, ada forum, gitu, kemudian ada kumpulan soal, ya ada bank soal, gitu. Terus kemudian ada biasanya forum itu berisi apapun diskusi, maka kami di sini fokuskan diskusi untuk hal-hal yang berbau keilmiahan. Nah di sini sudah cukup banyak yang berinteraksi, begitu. Jadi mohon sebisa mungkin apa yang telah kami coba buatkan, coba kami idekan ini benar-benar di apa ya istilahnya benar disambut oleh Bapak dan Ibu guru. Kalau di sini ada Bapak dan Ibu kepala sekolah, monggo untuk sebisa mungkin, semaksimal mungkin para gurunya diminta untuk bisa aktif ke blog guru, karena ini akan mengangkat harkat image guru-guru Indonesia. Kenapa bisa begitu? Ya, karena ternyata seperti di Bu Erna tadi itu tulisannya itu sudah direview oleh sampai ke Eropa, sampai ke Jepang. Begitu. Jadi lembaga-lembaga yang ada di Jepang dan Eropa itu melihat bagaimana aktivitas dari Bu Erna tadi itu lewat blognya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, blog ini berbasiskan identitas ada guru Indonesia. Artinya kalau misalkan Bapak dan Ibu ke Malaysia, ke Singapura, ketika ditanya blognya mana, kita bisa menunjukkan itu. Nama Bapak dan Ibu bukan ada guru Indonesia dan letaknya. Kebanggaan sebagai status keindonesiaannya, kebanggaan status bahwa Bapak dan Ibu adalah guru Indonesia, itu bisa ikut terbawa di sana. Ini yang kami jadikan semangat bahwa
kita sama-sama bergandengan tangan untuk memajukan keilmuan guru-guru, keilmuan para pengajar. Kami juga yang di sini sebagai dosen juga sebenarnya sama, kami juga guru sebenarnya, cuma karena kebetulan statusnya yang di perguruan tinggi disebut dengan dosen, sebenarnya kami sama-sama guru juga. Nah, di samping itu ada hembusan yang cukup kuat supaya berinteraksi bukan hanya guru. Jadi bagaimana caranya supaya siswa-siswa itu juga bisa ikut. Selama ini siswa-siswa itu hanya berkomentar, gitu loh. Siswa itu kan juga ingin berekspresi. Siswa-siswa itu juga ingin punya blog yang dia bisa bercerita siapa dirinya. Akhirnya kita berdiskusi dan kemudian kita membuat yang sekarang insya Allah pada hari ini kita akan membuka siswaindonesia.net. Keinginan yang kuat yang sedang kita tekankan adalah bahwa Indonesia ini menjadi satu kesatuan. Maksudnya adalah bagaimana siswa-siswa yang ada di Papua bisa berkomunikasi dengan bapak dan ibu guru yang ada di Surabaya, bisa berkomunikasi dengan bapak dan ibu guru yang ada di Jakarta, bisa berkomunikasi dengan bapak dan ibu di tempat-tempat yang lain di seluruh Indonesia. Indonesia menjadi satu kesatuan dengan Indonesia.net, dengan guru Indonesia.net dan siswa Indonesia.net, sehingga siswa-siswa yang di tempat yang jauh bisa juga ikut berkomunikasi, bisa juga ikut berkolaborasi, bisa juga ikut menyerap keilmuan dari guru-guru yang sangat berpengalaman yang ada di Jawa, yang ada di Sumatera, begitu. Jadi di sini membuat Indonesia makin menyatu dalam sistem pendidikan Indonesia, maka kami membuat siswa Indonesia.net. Nah, siswa Indonesia.net ini prinsipnya sama dengan guru Indonesia.net. Siswa Indonesia.net ini caranya siswa tinggal melakukan registrasi. Ya. Jadi sebagaimana guru Indonesia.net, siswa itu hanya membuka ini dan kemudian mendaftar, langsung dia punya blognya. Saat itu juga langsung dia punya blog. Saat itu juga dia langsung bisa berkomunikasi, bisa berekspresi tentang siapa dirinya. Begitu. Jadi tinggal mereka menuliskan identitas di sini, begitu. Terus kemudian dia bercerita dia dari SD, tingkat sekolahnya apa. Nah, yang yang menjadi bagian yang penting itu adalah kami ingin ini adalah sebuah kolaborasi operasional, bukan sebuah blog yang asal berdiri. Jadi bukan seperti Blogspot, bukan seperti WordPress yang semua tinggal muncul blognya, tidak. Ini teranalisis. Artinya bahwa kita ingin membuat komunikasi ini benar-benar ada analisanya. Yang dimaksud dengan analisa itu apa? Kami ingin melihat sebenarnya siswa mana yang aktif. Kami ingin ingin menganalisa sebenarnya siswa-siswa siapa saja dan linknya ke sekolah mana. Nah, untuk itu yang dilakukan adalah coba registrasi. Nah, kemudian ketika kita pilih salah satu sekolah, gitu misalkan pilih SMA atau apa, nah itu kemudian mata pelajaran siswa tadi itu mata pelajaran di sini bukan berarti siswanya itu ingin diakui sebagai mata pelajaran apa, bukan begitu. Mata pelajaran ini artinya bahwa dia itu mendapatkan, dia itu harus harus punya gurunya itu harus ikut di blog guru Indonesia.net. Artinya ketika guru yang ikut di Indonesia.net adalah guru fisika, maka dia harus memilih ini ke fisika. Tapi apakah kemudian dia tidak boleh tanya biologi? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Ini hanya untuk menentukan. Nah, ini ketika guru fisika, langsung muncul guru fisika yang sudah masuk ke tempat kita di SMA itu siapa saja, gitu. Dia harus ngeling. Ini sebenarnya siswanya siapa? Kita ingin tahu. Gitu. Kita ingin tahu sebenarnya ini siswanya siapa. Kemudian ketika aktif, oh ternyata siswanya. Nah, nanti kita ini insya Allah kita tiap tahun akan menggelembungkan ini. Kita tiap tahun akan membuat siapa guru yang siswanya paling aktif, paling banyak. Itu nanti kita akan membuat lomba-lomba lagi supaya aktivitas semangat untuk melek internet baik dari guru maupun dari siswanya sama-sama bergerak bareng-bareng. Gitu. Jadi kita bisa menentukan, oke, salah satunya misalkan siswa berapa diklik lah. Kemudian webnya siswanya misalnya namanya Amin, ya ditulis saja Amin dan seterusnya. Maka pada saat itu mereka sudah punya blog. Gitu. Dan blog itu merefer ke gurunya. Jadi kita seperti saya katakan tadi bahwa ini terkolaborasi. Jadi ada sebuah sistem yang terkoneksi antara guru
dengan siswanya dan dengan Universitas Erlangga. Begitu. Insya Allah niatan ini ditujukan untuk membuat bahwa komunikasi nasional kita, komunikasi keilmuan nasional kita itu menjadi makin semarak. Kita lihat Facebook itu Indonesia menduduki peringkat kedua, sesuatu yang luar biasa. Facebook kita itu sekitar 30 juta penduduk Indonesia itu akun Facebooknya ada, sementara Amerika 45 juta. Jepang aja kalah sama kita. Malaysia lewat. Oh, jumlah penduduk aja cuma 6 juta. 26 juta. Nah, artinya sebenarnya kalau dikatakan bahwa Indonesia itu tidak melek teknologi informasi juga tidak. Buktinya bahwa sebenarnya banyak di antara kita yang sudah melek teknologi informasi. Cuma memang rasanya kalau dilihat dari umur, rasanya memang kalangan muda yang pemegang tertinggi dari Facebook tadi. Tapi untuk itu kita juga membuat di sini supaya para guru juga makin dekat dengan dunia internet, makin bisa berkolaborasi, makin bisa menunjukkan bahwa terjadi komunikasi yang 24 jam, komunikasi yang se-Indonesia, sesuatu yang luar biasa. Se-Indonesia 24 jam pada malam hari siswa kita sedang tidak bisa tidur, dia ingin mengerjakan soal dan sebagainya, mereka bisa berkomunikasi, mereka bisa bertanya kepada guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Dia bisa memilih guru fisika dari mana. Ada sekian banyak guru fisika, dia bisa masuk ke situ dan kemudian dia bisa berkolaborasi. Dan dia bisa ada identitas ini siswa siapa, siswanya siapa. Begitu. Jadi insya Allah pada hari ini dengan izin Allah maka saya menyatakan blog web siswa Indonesia.net telah dibuka, dan semoga niatan baik dari Universitas Erlangga, niatan baik dari kita semua para guru, para pendidik yang ingin memajukan siswa-siswa kita diridhoi Allah dan dijadikan amal soleh nanti ketika itu. Sebelumnya nanti kami buka tanya jawab, mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang berkenan untuk memberikan masukan atau pertanyaan, monggo. Ya, begitu ya. Ini belum itu. Oh, itu. Tadi di registrasi dulu. Tolong ya. Kita akan mencantumkan registrasi. Registrasi. Iya, saya akan memberitahukan ke anak-anak yang Registrasi. Iya. Siapa? Iya. Mau diceritakan tentang registrasi? Iya, ID-nya bagaimana, password-nya. Iya. Terima kasih. Jadi ID ini adalah diisi ya nama dia, nama pendek dia, nama panggilan, nama apa itu boleh. Misalkan namanya Amin. Misalkan namanya Aminuddin bin Abdullah, itu tuliskan saja. Mau betul panjang juga boleh gitu. Ini hanya identitas saja. Amin. Kemudian password adalah password mereka masing-masing. Itu misalnya passwordnya 123 atau apa, ulangi password, begitu. Tolong ditulis juga. Nah, kemudian nama ini kalau bisa mau ditulis nama lengkap. Jadi Aminuddin bin Abdullah, ya tulis Aminuddin bin Abdullah. Nah, email, jika mereka mempunyai email Yahoo, sebaiknya pakai email Yahoo. Kenapa? Supaya online-nya ketahuan. Jadi nanti di guru-indonesia.net itu apabila memang Yahoo, nanti dia bisa berkomunikasi dengan Yahoo Messenger karena ketahuan ketika dia online, maka siswa yang lain bisa langsung berkomunikasi dengan dia. Di itu, di bidang studi. Ya, kemudian pilih pelajaran. Nah, itu misalkan bahasa Arab, klik aja. Nah, ini. Karena kalau gurunya online itu nanti warnanya kuning, Pak. Gitu. Jadi nanti ini guru se-Indonesia tahu. Jadi para guru bisa berkomunikasi sama guru. Gitu. Kalau misalkan email alamat baiknya harus pakai Yahoo. Bukan berarti saya promosi Yahoo.
Jadi kebetulan karena memang Yahoo bisa di capture untuk dideteksi apakah dia online atau tidak. Jadi misalkan seringkali kan anak-anak kita atau malah kita sendiri itu menggunakan koneksi internet untuk hanya chattingan saja yang sekitar 25.000 per bulan atau 10.000 per bulan itu sudah cukup. Itu bisa berkomunikasi dan ini bisa berkomunikasi belum ada yang lain, ya. Jadi di sini nanti akan kelihatan kalau misalnya online itu warnanya kuning. Nah itu ada yang lain tuh. Ya, itu online tuh. Ya itu kalau diklik pas di komputer kita itu ada Yahoo Messenger-nya dan di atas kita bisa ngobrol langsung dengan mereka. Begitu. Jadi itu terjadi kolaborasi, terjadi obrolan yang senasional, sesuatu yang menyatukan nasional kita. Kembali ke registrasi tadi Pak. Oke, kembali ke registrasi tadi. Nah, kemudian nomor HP, mohon ini ditulis, minta siswanya untuk menuliskan dengan benar karena ini akan ada SMS. Jadi kalau misalnya ada sesuatu akan di SMS-kan, misalkan dia dapat hadiah, dia dapat misalkan karena tulisan Pak bagus dan sebagainya dihirup banyak orang, mungkin kita pas mengadakan lomba dia akan di SMS. Maka untuk itu mohon nomor HP-nya adalah nomor HP yang benar. Gitu. Kemudian tingkat sekolah biasa dipilihkan tingkat sekolahnya. Kemudian sekolah kalau bisa lengkap ditulis SMU mana dan kotanya. SMA Negeri 7 Surabaya gitu. Nah, kemudian mata pelajaran tadi seperti tadi, mata pelajaran adalah gurunya yang sudah masuk guru Indonesia.net. Kalau misalnya belum ada, maka ya mohon untuk gurunya masuk dulu. Gitu. Caranya gurunya juga nanti sekalian nanti kita tunjukkan bagaimana cara guru untuk masuk gitu. Jadi misalkan guru yang sudah masuk guru apa ini sebagai referensi. Nah, ketika guru itu nanti kita akan lihat ini siapa saja di situ. Ya. Terus kemudian nama webnya. Nah, ini yang akan dipublikasikan. Jadi misalkan si siswa tadi pingin publikasinya adalah ini nanti langsung di Google di mana pun akan muncul ini. Misalkan dia namanya Amin. Kalau misalkan Amin sudah ada, maka harus ada tambahan belakangnya. Gitu, misalkan Amin garis bawah harus tidak boleh ada spasi. Amin garis bawah Amin garis bawah Ahmad gitu. Ya, Amin Umar gitu ya itu. Dot siswa ini minus ya. Dot siswa minus Indonesia.net. Gitu. Nanti ini akan menjadi domain dia. Jadi ketika dia ditanya oleh orang-orang